Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, doa kita tidak dapat menembusnya. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Engkau tetap memelihara kami sampai dengan hari ini. Engkau tetap memberkati setiap hal yang kami lakukan di dalam hari-hari kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Peratapan 3 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Siapakah yang tidak pernah mengikuti satu ibadah doa umum di mana doa-doa yang dinaikkan tampaknya hanya naik tidak lebih tinggi dari kipas angin di langit-langit? Siapakah tidak pernah mendengar doa meskipun dalam ibadah yang kedengarannya lebih menyerupai argumentasi atau khotbah-khotbah singkat daripada permohonan yang nyata kepada Allah? Siapakah yang tidak pernah sekedar mengeluarkan kata-kata sambil lalu ketika berdoa, sebelum makan, atau pada peristiwa tertentu yang pada umumnya seorang diminta untuk berdoa? Pengulangan yang sia-sia cukup mudah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sendiri menegaskan bahwa tidak semua doa itu setara. Kadang-kadang doa hanya merupakan obrolan yang bodoh, kadang-kadang sungguh-sungguh dan menggetarkan, kadang-kadang tampak membosankan bagi Allah. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 1 ayat 15. Kemudian ada waktu-waktu ketika kita berdoa, Allah tidak dapat dihubungi. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tidak dapat menembus. Kita ambil sebuah perbandingan, meskipun itu bukan hal yang dapat kita katakan setara, namun mungkin dapat menolong untuk kita memahami tentang doa. Seperti seorang anak kecil misalnya menginginkan sepotong kue. Tentu saja dia akan masuk ke dalam rumah, menemui ayah atau ibunya untuk meminta kue tersebut. Dan tidak mungkin dia akan berteriak dari luar rumah untuk memohon kepada ibunya supaya diberikan kue itu. Demikian pula seharusnya dengan doa kita. Jika kita ingin membuat doa kita berarti, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus menemukan Allah. Berdoa tanpa menemukan Dia tidak lebih dari sekedar menunjukkan sesuatu di muka umum. Dalam hal ini bagi bangsa Israel mungkin bisa menjalankannya dengan lebih mudah, karena mereka tahu dengan tepat Allah itu berada di mana Allah mendirikan rumahnya. Ketika mereka berdoa, mereka dengan segera memalingkan diri ke arah tersebut, seolah-olah berhadapan dengan Dia. Mereka harus melihat Dia secara langsung. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Allah tidak tinggal di sebuah kemah di padang gurun. Tetapi sikap kita di dalam beberapa hal perlu sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita bisa dikatakan perlu mencari Dia, melihat Dia secara langsung sebelum kita dapat menyapa Dia. Jika kita tidak melakukannya, doa-doa kita kurang ada artinya.
Kita harus datang mendekat kepada Allah, menjadi yakin dengan janji-janjinya, dan mempercayai Dia akan mendengar. Sesudah itu kita bisa berdoa. Dan kita melakukannya di dalam nama Yesus, karena kita tidak berdaya dengan kekuatan kita sendiri. Jika kita berpikir Allah yang Maha Kuasa akan mendengar permohonan kita yang bungkus dengan keberdosaan kita sebagai manusia, kita keliru. Hanya dalam nama Kristus barulah kita dapat mendekati Bapa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menghalangi kita dalam mencapai suatu hubungan yang nyata dengan Allah? Hal itu bisa jadi adalah dosa kita, sesuatu yang belum diakui atau sesuatu yang diakui tetapi belum diampuni. Mungkin pikiran kita mengembara atau imajinasi kita semata-mata terlalu aktif, sehingga kita tidak bisa untuk tetap fokus berada di dalam hadirat Allah. Mungkin kita tidak siap, masih kesal terhadap pasangan kita karena sesuatu hal tertentu yang terjadi beberapa menit yang lalu. Mungkin kita sudah biasa memiliki sikap yang dangkal, melihat doa yang dilakukan di depan umum sebagai simbol dari keberadaan pribadi kita. Doa yang diucapkan secara kebiasaan bahkan tidak lebih penting daripada urusan menggosok gigi. Kebiasaan tidak berarti apa-apa, karena hal tersebut tidak memimpin kita kepada apapun. Apapun masalah kita, ada suatu awan tebal yang menyebabkan doa kita tidak terdengar. Di dalam doa yang sebenarnya, si pendoa ketika berdoa dapat menyadari dengan baik ketika sebuah awan melintas di antara dia dan wajah Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, dia akan melakukan segala sesuatu dalam kekuatannya untuk menyingkirkan halangan tersebut, sehingga membawa dia menyembah di hadapan Allah Sang Pemilik hidup. Dan ketika dia melakukannya, hubungan yang nyata, menghidupkan, menginspirasi itu akan terjadi. Pintu gerbang surga akan terbuka dan doa dapat menembusnya, naik ke wajah yang Maha Kudus. Sesederhana itu. Jika kita tahu hubungan dengan Allah tidak terjadi, maka berdirilah dan berusahalah membuat hubungan. Kemudian ketika kita tidak terhubung, kembalilah berlutut. Dalam usaha kita ini, kita menyingkirkan awan yang menghalangi dan mengatasi keterpisahan kita dengan Allah. Melalui tindakan tersebut, anugerah dalam Kristus dipulihkan dan Dia akan datang mendekat. Cukup dekat bagi kita untuk bisa berbicara dengannya. Setelah itu, kita baru siap untuk berdoa. Demikianlah renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama-sama kita akan berdoa, menaikkan satu pokok doa berkenaan dengan acara penabisan Evangelis Sibanan sebagai pendeta pada tanggal 18 Oktober mendatang. Kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan dan kesiapan panitia supaya mereka boleh mempersiapkan acara ini dengan baik dan nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Kita juga berdoa untuk pendeta-pendeta yang akan menapis, bila dengan hikmat Tuhan setiap mereka sungguh bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk cuaca dan juga untuk hambanya yang akan ditapiskan. Bila Tuhan sendiri boleh mempersiapkan hatinya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya Tuhan kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Secara khusus bagi gereja kami GKT Haleluya Lumajang. Pada kesempatan mendatang 18 Oktober Tuhan izinkan di gereja kami di tempat ini untuk menapiskan hamba-Mu menjadi seorang pendeta, menjadi gembala di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin seluruh rangkaian acara,
mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan kesehatan panitia yang bertugas. Kiranya di dalam anugerah Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, setiap mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk hamba-hambamu yang diberi kepercayaan untuk menapiskan. Hamba-Mu yang diberi kepercayaan untuk melayani sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai liturgos, maupun mereka yang bertugas sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai petugas LCD ataupun yang lain untuk menunjang kelancaran acara tersebut. Tuhan, masing-masing mereka Tuhan berikan dengan hikmat bijaksana-Mu, supaya setiap hal yang mereka lakukan boleh dikerjakan di dalam takut akan Tuhan. Secara khusus kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan ditapiskan sebagai pendeta. Kiranya di dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang terus menolong, memberikan kesiapan hati, kesehatan, supaya melalui serangkaian acara, melalui penapisan ini, Tuhan sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana untuk lebih di dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai hamba yang telah Tuhan pilih sendiri dan juga sebagai gembala jemaat di tempat ini. Kami terus menyerahkan Tuhan acara demi acara, segala persiapan yang sudah dilakukan sampai dengan detik hari ini, supaya Tuhan sendiri yang menguduskan dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan sampai kepada hari pada tanggal 18 Oktober mendatang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.